Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 331 sampai bab 340. Dengan Liara sekarang ditahan, Geralt mulai mengemudi ke Wayfair Mountain Entertainment. Setibanya di villa, Geralt memanggil pengawal yang telah membuka gerbang untuk limusin masuk. Mereka disuruh membawa Liara ke kamar kosong dan terus mengawasinya. Wow, pengemudi kecil, saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak kekuatan atas para penjaga di sini. Mereka mendengarkan semua perintahmu, kata Dorothy sambil tertawa. Bapak, Crawford, kamu di sini. Zack dan Michael melihat Geralt memasuki gedung dan mereka bergegas menyambutnya. Mereka juga menyapa Kendall dengan hormat, sementara Zack dan Michael biasanya tampil asertif di Mayberry City, di depan Jessica dan Kendall. Mereka malah terkesan hanya antek biasa. Namun, bukan itu yang menarik perhatian keempat orang baru itu. Kendall, Drake, Tyson, dan Dorothy semua tercengang ketika mereka mendengar bagaimana keduanya berbicara kepada Geralt. Bapak, Crawford, Anda Tuan Crawford, Pak Kendall bertanya, kaget. Itu aku. Ya, saya ingin memperkenalkan diri lebih awal tetapi situasinya tidak memungkinkan. Jawab Geralt, senyum pahit di wajahnya. Pak Kendall terbatuk. Wahyu itu mengejutkannya sekaligus memalukan. Lagi pula, mereka sebelumnya telah mendiskusikan segala macam rumor tentang dia cukup lama ketika dia, secara harfiah, duduk tepat di sebelah mereka di dalam limusin. Memikirkan bahwa orang yang berpakaian santai dan tertutup ini sebenarnya adalah Tuan Crawford. Tampaknya apa yang dikatakan wanita muda tertua itu benar. Saya melihat. Jadi, Anda Crawford, kata Dorothy. Meskipun awalnya dia merasa nyaman berbicara dengan Geralt karena betapa jujurnya pengemudi itu, dia tidak bisa tidak merasa terkejut dengan wahyu itu. Geralt hanya mengangguk perlahan, senyum masam di wajahnya. Geralt tidak mengharapkan reaksi apapun. Apa yang dilakukan sudah selesai dan keempatnya dibawa ke jamuan makan malam yang telah diatur oleh Michael. Kelimanya kemudian perlahan mengenal satu sama lain lebih baik saat mereka makan dan minum. Bapak, Crawford, wanita muda tertua dan tuannya telah mengirim kami ke sini untuk menyampaikan pengumuman penting. Saya percaya bahwa masalah ini telah dibicarakan beberapa kali antara Anda dan wanita muda tertua. Jelas Tuan Kendall dengan hormat. Sementara wanita muda tertua menyelesaikan penilaiannya 6 tahun lalu, penilaianmu akan dimulai secara resmi sekarang. Keluarga telah memutuskan untuk melelang Mayberry Commercial Street yang awalnya milik Anda dan wanita muda tertua. Setelah lelang selesai, Anda akan diberikan aset eksklusif. Dengan aset tersebut, Anda perlu membuat grup yang benar-benar baru untuk dijalankan di Mayberry City. Anda harus mengontrol dan mengembangkannya sendiri juga. Ini bukan hal baru bagi Geralt. Sebaliknya, Jessica sebelumnya telah memberi tahu Geralt tentang ini berkali-kali. Karena itu, dia telah mempersiapkan diri untuk penilaian untuk waktu yang cukup lama sekarang. Diskusi sebelumnya untuk membuat 2 proyek di bawah namanya, yaitu Exceptional Life dan York North Mountain, telah disetujui. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa keluarganya akan melelang Mayberry Commercial Street. Sementara saya memahami bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan sesuatu sendiri. Mayberry Commercial Street sudah sangat menguntungkan. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melelangnya? Tanya Geralt sambil tersenyum pahit. Geralt telah mengalami banyak hal di sana dan itu memiliki nilai sentimental baginya sekarang. Yah, keuntungan yang didapat hanya digunakan untuk menilai kamu dan nona muda tertua. Keluarga tidak akan pernah membiarkan kelompok sekecil itu bertahan selamanya. Namun, Tuan Crawford, jika Anda benar-benar menyukai tempat ini, Anda dapat membelinya lagi di masa depan untuk hiburan dan rekreasi Anda sendiri. Pak Kendall tidak bisa memahami maksud di balik pertanyaan Geralt. Namun, Geralt masih menemukan jawabannya dari pernyataan Pak Kendall. Memang benar bahwa Mayberry Commercial Street sangat mengesankan, dibandingkan dengan industri lain yang dimiliki oleh keluarga Crawford di seluruh dunia. Jalan itu tidak istimewa. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain membiarkan keluarganya melelangnya. Selain itu, dia juga tidak kekurangan uang lagi.
Memiliki Mayberry Commercial Street hanya untuk hak membual sekarang dan dia tidak menginginkan bagian dari itu. Omong-omong, Tuan Crawford, sebagian dari pasukan pertahanan keluarga Crawford di Mayberry City juga akan berada di bawahmu di masa depan. Drake dan Tyson sendiri akan bekerja sebagai pengawal pribadi Anda, kata Mer. Kendall, setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zack. Zack segera menangkap apa yang diisyaratkan Pak Kendall, dan dengan hati-hati mengambil sebuah mesin kecil dengan tombol merah di atasnya. Dia menyerahkannya dengan lembut kepada Geralt. Geralt tidak asing dengan alat itu. Kembali ketika Nigel hampir membunuhnya, Zack telah menekan tombol untuk memanggil 40 hingga 50 helikopter untuk menyelamatkannya. Alat ini berfungsi sebagai alat komunikasi darurat militer. Sekarang milikmu. Langkah selanjutnya adalah mereka menandatangani beberapa dokumen transfer dan menyelesaikan semua formalitas. Pada saat semuanya selesai, sudah hampir jam 8 malam. Sejujurnya, baru hari ini Geralt menyadari betapa besar pengaruh dan jangkauan keluarganya terhadap Mayberry City. Itu mengejutkan. Untuk sedikitnya, tidak hanya apa yang disebut pangkalan darurat militer menjadi tuan rumah bagian untuk angkatan bersenjatanya, tetapi juga membanggakan salah satu tim medis yang paling efisien serta departemen pengumpulan intelijen. Persis seperti di film-film aksi, Geralt secara pribadi tidak pernah berhubungan dengan departemen manapun sebelumnya. Diberi akses ke pangkalan darurat militer berarti dia akan bertanggung jawab atas semua ini di masa depan. Itu hanya semakin menegaskan Geralt bahwa dia akan menjadi pemimpin masa depan. Sudah larut ketika dia memikirkan hal ini. Dan Geralt sendiri sudah siap untuk tidur malam itu. Namun, sebelum itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Geralt mencibir ketika dia berjalan menuju kamar. Oh, bersikaplah sendiri bukan? Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan membunuhmu. Apakah Anda benar-benar hanya mencoba menggigit saya? Apakah Anda semacam anjing? Bahkan dari jarak yang cukup jauh, Geralt sudah bisa mendengar bodyguard-nya memaki dari balik pintu. Lepaskan aku. Start. Jika tidak, saya pribadi akan memastikan Tuan Rie meretas Anda sampai mati ketika dia tiba. Gerutu Liara. Oh tidak, Tuan Rie, aku takut. Hahaha. Nona, lihat sekelilingmu. Saya akan memberi Anda petunjuk. Anda sebaiknya menunggu kematian Anda karena Anda berani menyinggung Tuan Crawford dari Mayberry City. Apa? Tuan Crawford, sejak kapan saya pernah menyinggung Tuan Crawford? Tanya Liara dengan sangat terkejut. Masih mencoba berpura-pura tidak tahu. Tuan Crawford adalah orang yang membawamu ke sini hari ini. Tunggu. Dia itu Mer. Crawford. Pada saat itu, Geralt memasuki ruangan. Bapak, Crawford, teriak kedua pengawal di dalam dengan hormat sebelum meninggalkan ruangan di bawah komandonya. Kamu, apa yang kamu rencanakan denganku? Tanya Liara. Teror akhirnya tenggelam. Dia akhirnya menyadari bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang bergegas kembali ketika mereka berada di Surati. Pria ini sebenarnya adalah Tuan Crawford. Kamu sudah menjadi tawanan di ruangan ini. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Jawab Geralt sambil tersenyum. Tapi, Tuan Crawford, saya wanita Tuan Rie. Liara merintih. Lengannya masih terikat dan kepalanya menunduk. Memahami perbedaan kekuatan di antara mereka membuatnya merasa takut dan malu pada saat yang bersamaan. Para pengawal itu benar. Mer Rie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mer Crawford. Dia, misalnya, tidak akan pernah bisa mencapai puncak dengan menjadi wanita Tuan Rie. Mungkin akan lebih baik jika dia menjadi wanita Mer Crawford sebagai gantinya. Meskipun keduanya pasti masih menyimpan dendam satu sama lain, dia percaya bahwa Mer Crawford pada akhirnya akan jatuh cinta pada kecantikannya. Aku tidak terlalu peduli kamu wanita siapa. Saya pribadi juga tidak akan menyentuh Anda. Namun, karena Anda sudah ada di sini, maka ini menjadikannya kesempatan sempurna bagi saya untuk menyelesaikan skor ini dengan Anda. Anda tidak benar-benar memiliki cara untuk membayar saya kembali. Jadi Anda bisa menyelesaikan skor ini dengan tubuh Anda. Apa maksudmu dengan itu? Begitu pertanyaannya berakhir, Geralt berbalik dan perlahan mulai berjalan menuju pintu sambil menelepon. Hei, ambilkan aku tunawisma acak dari jalanan. Tunggu, apa yang kamu rencanakan? Kembali ke sini.
Tunggu, Liara yang ketakutan terus berteriak padanya saat dia meninggalkan ruangan. Niat panggilan teleponnya jelas. Tentu saja Geralt tidak akan menyentuh wanita seperti dia. Di luar ruangan, Geralt mulai berjalan menyusuri lorong, menikmati kedamaian malam yang diterangi cahaya bulan. Kurang dari setengah jam kemudian, Zack menelepon Geralt. Tuan Crawford. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Rie Group. Sejujurnya saya tidak mengharapkan dia mengetahui banyak rahasia mereka. Dia juga setuju untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kata Zack, seringai di wajahnya. Ide Anda benar-benar brilian, Tuan Lile. Jika Anda tidak menyarankannya, saya hanya akan memerintahkan beberapa penjaga untuk memukulinya, jawab Geralt sambil tersenyum canggung. Zack secara alami memberi Geralt beberapa saran tentang masalah ini. Jangan khawatir, Tuan Crawford. Grup Rie menyinggung Anda karena mereka tidak tahu tempat mereka sendiri. Beri aku 1 hari dan 1 malam. Anda pasti akan mendengar hasil yang memuaskan dari saya. Geralt benar-benar tidak peduli dengan metode Zack dalam menangani masalah ini. Dia beristirahat lebih awal malam itu. Meskipun hujan deras ketika dia bangun, Geralt tetap bergegas ke sekolah. Bagaimanapun, tinjauan pekerjaan rumahnya juga penting. Seperti biasa, sopirnya menurunkannya di gerbang sekolah dan Geralt masuk ke sekolah dengan payung di tangan. Tiba-tiba, Geralt mendengar teriakan keras. Ketika dia menoleh untuk melihat sumber suara, dia melihat seorang gadis berpakaian putih yang tampaknya pergelangan kakinya terkilir. Dia memegang payung di satu tangan sementara yang lain memegang pergelangan kakinya. Geralt menyimpulkan bahwa dia pasti keseleo pergelangan kakinya saat dia membuka payungnya. Karena dia hampir tidak bisa berjalan dengan baik pada saat itu, sepertinya keseleonya sangat parah. Geralt mendapati dirinya berjalan ke arahnya di bawah payungnya. Apa kamu baik-baik saja? Itu menyakitkan, seru gadis itu sambil mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Matanya semua berkaca-kaca. Geralt sedikit terkejut ketika dia melihat wajahnya. Itu kamu. Gadis itu menunjukkan keterkejutan yang jelas di wajahnya juga. Ini bukan sembarang orang. Dia adalah gadis baik hati yang sebelumnya duduk di sebelah Geralt ketika dia belajar di perpustakaan beberapa waktu lalu. Ingatan akan peristiwa itu membuat Geralt malu. Dia tidak hanya mimisan saat itu, tetapi dia juga bersin. Sungguh hal yang memalukan untuk diingat. Tidak terduga. Untuk sedikitnya, baginya untuk bertemu dengannya hari ini saat kembali ke sekolah sepagi ini. Ya, sudah lama. Awalnya aku berencana untuk memanggil taksi untuk keluar dan mengambil beberapa bahan. Memikirkan kembali, mungkin aku berjalan terlalu tergesa-gesa, kata gadis itu sambil pipinya merona sedikit merah. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia ingat apa yang sebelumnya terjadi di perpustakaan. Dengan hujan deras seperti ini, akan lebih baik jika Anda menunda rencana itu untuk saat ini. Saya akan membantu Anda sampai ke rumah sakit, jawab Geralt. Dia tidak melupakan fakta bahwa dia telah memberinya tisu selama penderitaannya yang memalukan saat itu. Meskipun mereka masih cukup asing pada saat ini, dia masih merasa berkewajiban untuk membantunya. Bagaimanapun, gadis itu adalah seseorang yang baik hati dan cantik untuk Bud. Jika dia mengabaikan dan membiarkannya begitu saja, rasa bersalahnya pasti akan kembali menggigit nanti. Meskipun dia ragu-ragu pada awalnya, dia akhirnya mengangguk. Rasa sakit itu terlalu berlebihan untuknya. Bahkan dengan bantuan Geralt, dia masih kesulitan berjalan. Pada akhirnya, Geralt terpaksa menggendongnya di punggungnya. Untungnya, gadis itu merasakan bahwa Geralt tidak memiliki niat buruk, bahkan sejak mereka pertama kali bertemu di perpustakaan. Karena itu, dia tidak mencoba melawan sama sekali dan membiarkan Geralt menggendongnya. Dia memegang payungnya saat mereka berjalan menuju rumah sakit. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah ketika hidungnya menangkap aroma tubuhnya. Namun, dia sudah memiliki Mila jadi mengapa dia masih terlalu memikirkan situasinya. Geralt menggelengkan kepalanya sedikit untuk menjernihkan pikirannya sebelum mulai berjalan lebih cepat. Bip, bip, sebuah Mercedes-Benz G500 membunyikan klakson saat melewati Geralt dan gadis itu. Hei yang cantik, hujannya deras jadi kenapa kamu tidak naik mobilku? Aku akan mengantarmu kemanapun kamu pergi. Teriakan itu datang dari seorang remaja berpakaian rapi yang menurunkan kaca mobil.
Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti ketika dia mendengar kata-kata remaja itu. Dalam benaknya, Gerald tahu bahwa semua gadis cantik menyukai mobil mewah. Namun, dia bahkan hampir tidak melihat ke arah pengemudi. Sebaliknya, dia mencubit bahu Gerald dengan ringan. Jangan berhenti di sini saja. Aku sekarat karena kesakitan. Oh, baik. Gerald mengangguk sebelum mulai berjalan tergesa-gesa lagi. Tampaknya gadis ini berbeda dari yang lain yang dia temui sebelumnya. Sialan, jika saya tahu dia akan berada di sini, saya akan datang sedikit lebih awal. Ini sangat memalukan. Gadis itu sangat cantik. Bocah itu menghela nafas dengan keras sebelum membanting tangannya ke kemudi saat dia melihat Gerald perlahan berjalan pergi dengan kecantikan yang masih menempel di punggungnya. Untungnya, rumah sakit tidak terlalu jauh. Begitu mereka tiba, seorang dokter segera datang untuk memeriksa lukanya. Mengetahui bahwa dia akan dirawat oleh dokter, Gerald berbalik untuk pergi. Tunggu, siapa namamu? Namaku Gia. Teriak gadis itu ke arah punggungnya. Gerald, namaku. Saya melihat. Terima kasih banyak untuk hari ini. Anda telah menyelamatkan saya dari dunia rasa sakit. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa kembali dengan pergelangan kaki yang terkilir itu. Juga, saya perhatikan bahwa Anda memegang sebuah buku. Apakah Anda mungkin pergi ke perpustakaan untuk belajar? Sebenarnya, memang begitu. Jawab Gerald sambil mengangguk. Gia, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Pada saat itu, pintu rumah sakit didorong terbuka. 4 gadis yang semuanya tampak sopan berjalan ke rumah sakit. Entah bagaimana, masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang sebanding dengan gadis-gadis pamer mobil di internet. Mereka sepertinya adalah teman sekamar Gia. Mereka ada di sini karena Gia telah mengirimi mereka pesan teks sebelumnya, memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke rumah sakit. Pergelangan kaki saya terkilir, tetapi saya beruntung menabrak Gerald. Dia membawaku ke sini di punggungnya. Jelas Gia sambil tersenyum sambil menatap Gerald. Ya Tuhan. Anda memberitahu kami bahwa seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan kami. Hahaha, maka kita benar-benar harus berterima kasih kepada pria tampan yang menyelamatkan Gia kita. Gadis-gadis itu terus mengobrol di antara mereka sendiri sebelum berbalik untuk melihat Gerald. Tergambar jelas di mata mereka bahwa mereka merasakan sedikit kekecewaan setelah memandangnya beberapa saat. Pakaian yang dikenakannya sedikit hambar dan jujur saja. Pada pandangan pertama, Gerald tampak seperti orang brengsek yang menyedihkan. Namun, dia memang terlihat seperti orang yang baik dengan wajah yang bagus. Dia tampak seperti orang yang jujur dan konyol juga. Namun, mereka tidak mengenalnya secara pribadi sehingga mereka tidak ingin menilai buku dari sampulnya. Hei yang tampan, jadi kamu yang menyelamatkan Gia. Aku tidak akan mengatakan aku menyelamatkannya. Aku hanya membantunya. Gerald tidak tahu harus berbuat apa. Kegugupannya meningkat saat dia melihat semua gadis cantik itu. Dia jelas tidak seperti ini di masa lalu. Begitu. Ngomong-ngomong, Gia tidak pernah berutang budi pada siapapun. Apa yang kamu katakan? Tampan. Bagaimana Anda ingin Gia membalas budi kepada Anda? Gadis-gadis itu terus menggoda Gerald. Itu benar. Nah, bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak meminta Gia untuk menikahimu? Gadis-gadis itu tertawa bersamaan. Pernikahan itu agak ekstrim. Kenapa tidak meminta Gia saja untuk menghabiskan malam denganmu saja? Ah, ini sangat memalukan. Gadis-gadis itu terus mengobrol dengan keras di antara mereka sendiri. Benar-benar tidak perlu untuk semua itu. Gerald sejujurnya tidak menyangka gadis-gadis ini begitu berani dan langsung ketika mereka semua terlihat seperti dewi. Dia merasa sangat malu. Oh, kenapa begitu? Apakah menurut Anda Gia tidak cantik atau cukup layak untuk Anda? Apakah itu masalahnya? Tanya beberapa gadis saat mereka berkumpul di sekitar Gerald. Tidak, itu bukanlah apa yang saya maksud. Lalu apa maksudmu Kenapa kamu tidak menjelaskannya? Tampan. Sementara teman sekamarnya terus menggoda Gerald, Gia memperhatikan dalam diam dari ranjang sakitnya. Ini tidak biasa untuk teman sekamarnya. Mereka tidak dikenal mengizinkan anak laki-laki bermain-main dengan mereka. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk membodohi dan menipu lusinan pria dengan mudah. Ketika dia melihat Gerald, dia bisa melihat bahwa dia sudah sangat memerah setelah dibombardir oleh ejekan. Gia tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu.
Baiklah gadis-gadis, berhenti menggodanya. Tami, aku ingin makan apel. Bisakah Anda mengupas satu untuk saya? Baik, Tami adalah seorang gadis tinggi dan dia akan mengupas apel sebelum dia berhenti. Dia kemudian berbalik untuk melihat Geralt lagi sebelum tersenyum. Hei tampan, kamu bilang kamu tidak bersungguh-sungguh kan? Bisakah kamu mengupas apel untuk dia? Hah, saya Geralt terkejut dengan permintaan itu. Tentu saja. Aku tidak akan memintamu melakukannya tanpa hadiah. Setelah mengupasnya, saya akan mengizinkan Anda untuk mencium saya dimanapun Anda mau. Bagaimana itu untuk kesepakatan? Kata Tami sambil perlahan mendekati Geralt. Ini adalah pertama kalinya Geralt bertemu dengan gadis yang begitu berani. Apakah dia benar-benar seberani Jocelyn? Membandingkan keduanya dalam pikirannya, Jocelyn jelas merupakan pemula dibandingkan dengan gadis-gadis ini. Dari setiap 10 kalimat yang diucapkan gadis-gadis itu, 8 di antaranya adalah omong kosong. Mereka juga sama-sama berani dan lugas ketika berbicara. Setelah mempermainkannya sedikit lebih lama, Geralt hampir tidak bisa menahan diri. Setelah apel dikupas, mereka menyuruhnya mengupas pisang. Setelah itu, mereka bahkan menyuruh Geralt untuk membasahi gelang di tangan Gia dengan air mendidih. Geralt merasa mual dan benar-benar tidak ingin tinggal sedetik pun. Itu saja. Begitu dia menyelesaikan bantuan ini, dia pergi. Tepat saat dia memegang gelang yang baru saja dilepas Gia dari pergelangan tangannya, Geralt merasa dirinya ditarik ke belakang. Sebuah tangan yang kuat telah mendorongnya menjauh dari Gia begitu tiba-tiba, sehingga dia kehilangan pegangannya pada gelang itu dan gelang itu hancur saat menyentuh lantai. Gia, saya mendengar bahwa Anda terluka. Anda membuat saya khawatir sampai mati. Suara cemas datang dari anak laki-laki yang baru saja masuk. Jangan khawatir Yakob. Aku baik-baik saja, jawab Gia dengan nada acuh tak acuh. Anak laki-laki itu berpakaian rapi dalam setelan jas dan tampak agak tampan. Meskipun Gia memberikan kesan yang sedikit dingin padanya, Yakob tidak marah sama sekali. Oh, Gia, gelangmu rusak, seru Tami. Dia telah melihat ke lantai untuk melihat apa yang menyebabkan suara pecah sebelumnya dan menemukan bahwa itu adalah gelangnya. Geralt, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apakah karena kamu tidak senang Yakob ada di sini untuk mengkhawatirkan Gia? Tanya gadis lain. Kata-katanya menarik perhatian Yakob. Meskipun bocah itu menyukai Gia sampai tergila-gila, Gia sama sekali tidak tertarik pada Yakob. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, dia masih tidak memiliki perasaan padanya. Dia tahu apa yang dia suka, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk memiliki perasaan terhadap Geralt hanya karena dia menyelamatkannya sekali. Teman sekamar Gia mengetahui hal ini dan mereka hanya bermain-main dengan Geralt. Semua orang telah dengan jelas melihat bahwa memang Yakob yang telah menarik Geralt pergi sebelumnya yang menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan gelang itu. Tidak apa-apa, itu hanya gelang. Aku akan membeli yang lain saja. Gia merasa sedikit malu. Lagi pula, teman-temannya masih mengolok-olok Geralt sekarang meskipun dialah yang membantunya. Yakob, Anda dan Geralt adalah alasan mengapa gelang itu rusak. Kalian berdua harus membayarnya, kata Tami. Gadis-gadis itu jelas harus berbicara sedikit lebih hormat kepada Yakob. Heh, aku akan membeli yang baru tanpa bantuannya. Bagaimana mungkin dia bahkan mampu membayar setengahnya? Yakob mencibir ketika dia melihat Geralt. Ketidaksenangan jelas terpancar di matanya. Yah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tolong, hati-hati Gia, kata Geralt. Geralt tahu bahwa dia akan terus digoda selama dia tinggal di sini. Terlebih lagi, Yakob memelototinya dengan belati. Geralt juga tidak benar-benar ingin menentang gadis-gadis itu. Jika dia benar-benar menginginkan rasa hormat mereka, yang perlu dia lakukan hanyalah mengendarai mobilnya sendiri dan memarkirnya di depan mereka. Lagi pula, orang-orang hanya menganggapnya menyenangkan untuk diganggu karena mereka semua mengira dia miskin. Itu hanya kebetulan bahwa Geralt tersandung ke Gia hari ini, dan dia benar-benar tidak ingin terjerat dalam situasi ini. Adapun gelang yang rusak, Geralt sudah memikirkannya. Karena itu juga sebagian kesalahannya. Dia hanya akan membeli yang serupa untuk mengimbanginya. Maka seluruh masalah akan diselesaikan dengan damai. Saat dia melihat Geralt pergi,
Gia ingin memanggilnya untuk tinggal tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan mudah beradaptasi dengan lingkaran pertemanannya. Dia hanya harus menunggu kesempatan lain di masa depan. Setelah akhirnya meninggalkan rumah sakit, Geralt langsung menuju perpustakaan untuk belajar. Dalam sekejap mata, siang telah tiba. Saat itulah Zack menelepon Geralt. Semuanya sudah beres, Mer. Crawford, grup Rie tidak akan ada lagi di Mayberry City, kata Zack, senyum di wajahnya. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Tuan Lile, jawab Geralt. Proses Zack mudah, sungguh. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit paksaan. Di masa lalu, kedua keluarga telah memikirkan bisnis mereka sendiri. Untuk menghasilkan uang secara damai, ada rasa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Namun, jika Rie Group pernah mencoba untuk melawan keluarga Crawford, mereka pasti bukan tandingan mereka. Omong-omong, Tuan Crawford, saya telah memeriksa dan menemukan bahwa kami perlu menggunakan salah satu kartu identitas Anda untuk beberapa industri master lainnya di Mayberry City. Apakah saat ini Anda sedang sibuk? Jika tidak, ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Jika Anda tidak bisa datang, saya bisa pergi ke tempat Anda berada. Kata Zack dengan hormat. Tidak perlu untuk itu. Aku akan datang. Geralt hampir selesai membaca bukunya. Dia juga berpikir untuk pergi ke toko perhiasan di Mayberry Commercial Street untuk mendapatkan gelang giok yang mirip dengan gelang Gia sebelumnya. Hanya untuk memastikan bahwa dia mendapat kompensasi yang layak. Saat ini, hujan sudah berhenti. Geralt pertama kali berkendara ke Wayfair Mountain Entertainment. Setelah selesai menandatangani dokumen, dia menuju toko perhiasan di Mayberry Commercial Street. Bos, saya ingin membeli gelang giok. Butuh beberapa saat, tetapi dia akhirnya menemukan gelang giok yang mirip dengan milik Gia. Tuan yang baik, gelang giok itu terbuat dari batu giok Hetian yang sangat baik. Ini sangat mahal. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Tanya pramuniaga. Senyum profesional di wajahnya. Meskipun dia tersenyum, ekspresi penghinaan di wajahnya masih sedikit terlihat. Pria muda di depannya sama sekali tidak berpakaian bagus. Meskipun begitu, dia datang untuk membeli perhiasan. Terlebih lagi, dia telah memilih untuk membeli gelang batu giok yang terbuat dari batu giok Hetian. Apakah dia menarik kakinya? Namun, karena profesionalisme, dia hanya menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Geralt tidak peduli mengambil gelang itu. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum berkata, "Bungkus ini untukku. Saya membelinya. Anda yakin Tuan, gelang giok Hetian yang luar biasa ini berharga $7.500. Mungkin Anda ingin melihat yang lain saja." Senyum di wajahnya mulai memudar saat itu. "Lakukan saja. Mengapa kamu meminta begitu banyak?" jawab Geralt, agak dingin. Pramuniaga mengemasi gelang giok sebelum menggeseknya di mesin pembayaran. Namun, transaksi itu gagal. Geralt tiba-tiba teringat bahwa jumlah minimum untuk setiap transaksi banknya harus setidaknya $30.000. Hehe, sejak kapan Trinity Jewelers menjadi toko kelas bawah? Bisakah setiap orang acak hanya melenggang masuk sekarang? Apa yang akan terjadi dengan pengalaman pelanggan kita yang mulia? Suara mencemooh datang dari pasangan yang baru saja memasuki toko dan menyaksikan kegagalan pembayaran Geralt. Pasangan itu terdiri dari seorang wanita berusia 30-an dan seorang pria yang tampak lebih tua. Semua manusia seperti ini, bukan? Menginjak-injak orang lain adalah satu-satunya cara mereka untuk menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya mereka. Si pramuniaga tersenyum meminta maaf pada pasangan itu. Ekspresinya berubah menjadi tidak sabar ketika dia melihat kembali ke Geralt lagi. Bukan rahasia lagi bahwa Trinity Jewelers adalah toko yang sangat terkenal di Mayberry City. Dulu, tidak jarang orang-orang sok masuk ke toko hanya untuk berfoto sambil memegang perhiasan di tangan. Itu menjadi terlalu umum. Jujur, di matanya, Geralt tidak berbeda dari mereka. Tuan, jika Anda tidak akan membelinya, silakan pergi. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pelanggan lain sedang menunggu untuk membeli sesuatu? Kata pramuniaga itu dengan sedikit nada cemoohan dalam suaranya. Siapa bilang aku tidak membelinya? Ini terlalu murah. Aku hanya akan memilih item yang lebih mahal. Geralt mengatakan ini, mencoba menyelamatkan wajahnya sendiri. Wanita itu bergandengan tangan dengan pasangannya dan mencibir pada Geralt. Anak-anak zaman sekarang, mereka bisa sangat sia-sia. Sungguh, jika saya memiliki putra seperti itu,
Saya akan mematahkan kakinya. Aku akan membeli yang ini. Bungkus itu untukku. Geralt pura-pura tidak mendengar komentar pasangan itu dan hanya menunjuk ke gelang giok lain di tengah etalase kaca. Hehe, ini adalah gelang giok terkenal yang dibuat oleh Master Top sendiri. Harga pasar untuk gelang ini adalah $32.000. Apakah Anda yakin ingin mendapatkan ini? Nada bicara pramuniaga itu dingin dan suaranya hampir mencibir pada saat ini. Tidak hanya yang ini, saya membeli keduanya, jawab Geralt. Pev. Itu akan menjadi hampir $40.000. Bocah konyol ini benar-benar berpikir dia mampu membelinya. Hah, kata pria itu sambil tertawa. Saat dia melakukannya, pramuniaga mulai menggesek kartu bank Geralt di mesin pembayaran. Karena si brengsek menyedihkan ini sangat keras kepala, pramuniaga itu juga mulai kehilangan kesabaran. Rencananya adalah untuk mempermalukan Geralt lebih jauh dengan menunjukkan kepada pasangan itu bahwa transaksi telah gagal. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, kata wanita itu dengan dingin sambil memelototi Geralt. Pada saat itulah mata pasangan dan pramuniaga itu membelalak kaget. Setelah dia memasukkan kata sandinya, mesin pembayaran menunjukkan bahwa transaksi berhasil. Apa? Mereka bertiga tercengang tanpa bisa berkata-kata. Tidak lama kemudian, wajah mereka mulai terbakar karena malu. Orang miskin ini sebenarnya adalah orang kaya. Kemasi 2 gelang giok untukku. Dan pastikan tidak ada satupun kerutan di tas atau aku akan menyerang kepalamu. Geralt mendengus. Segera Pak, kata pramuniaga sambil dengan cepat membungkuk hormat. Geralt sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Lebih sering daripada tidak, itu akan berakhir seperti ini. Bersikap sopan kepada orang lain hanya akan memicu harga diri mereka. Anda hanya akan dihargai jika Anda memiliki sikap seperti ini. Tolong tunggu di rest area sebentar, Pak, kata pramuniaga saat dia mulai mengemasi pembelian dengan hati-hati. Geralt menurut dan berpikir sendiri begitu dia duduk. Gelang yang awalnya ingin dia beli akan diberikan kepada Gia sebagai kompensasi. Sedangkan yang jauh lebih mahal akan diberikan kepada Mila ketika dia bertemu dengannya lagi. Sepertinya ini rencana yang bagus untuknya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sharon, saya sangat mencintai kamu. Haha. Kamu mencintaiku, kan? Kalau begitu, masuklah ke sini dan belikan aku sepotong perhiasan. Hehe, jangan khawatir. Aku tidak akan membandingkanmu dengan Hayward. Anda bisa membelikan saya sesuatu yang murah. Jika Anda berhasil membelikan saya satu perhiasan dari toko ini, maka saya akan tinggal bersama Anda. Bagaimana kedengarannya? Pada saat itu, seorang pria dan wanita muda dengan ribut memasuki toko. Geralt kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang membuat keributan seperti itu. Orang-orang yang dilihatnya membuatnya mengangkat alis. Bukankah itu Sharon dan mantan pacarnya, Murphy? Geralt tetap berada di ruang tunggu VIP saat dia melihat keduanya terus bertengkar. Pertengkaran yang tampaknya sudah dekat. Dari apa yang bisa dia dengar, Geralt bisa menyatukan alasan argumen mereka. Pada dasarnya, Sharon telah putus dengan Murphy tanpa memberinya penjelasan yang tepat. Satu-satunya alasan dia adalah dia ingin waktu untuk dirinya sendiri. Ini sangat mengingatkan pada saat Safia putus dengannya. Dia juga mengatakan hal yang sama padanya. Bahwa dia ingin waktu sendiri. Dia seharusnya tidak memikirkannya lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengalihkan fokusnya pada argumen duo itu lagi. Sisa dari cerita itu agak sederhana. Murphy tidak yakin dengan alasannya sejak awal. Dia kemudian menemukan bahwa Sharon semakin dekat dengan pewaris kaya. Terlebih lagi, teman Sharon juga mengatakan kepadanya bahwa Sharon telah secara aktif mengejar pewaris tersebut. Karena itu, Murphy sekarang memiliki perasaan yang bertentangan untuk Sharon. Di satu sisi, dia masih mencintainya. Di sisi lain, dia merasa dikhianati. Karena itu, Murphy telah berusaha membuat Sharon berdamai dengannya selama beberapa waktu sekarang. Dia hanya ingin melakukannya karena bahkan dia memiliki martabatnya sendiri sebagai seorang pria. Semua itu akhirnya mengarah ke adegan saat ini di toko perhiasan. Sekarang, Sharon menyuruh Murphy untuk membelikannya sepotong perhiasan dari Trinity Jewelers. Dia berkata bahwa dia akan kembali ke sisinya selama dia mampu membelikannya bahkan satu perhiasan pun. Itu akan menjadi tugas yang sulit bagi Murphy. Barang-barang di sana semuanya sangat mahal.
Bahkan perhiasan termurah di sana akan memiliki label harga hingga $4.500. Murphy baru saja mulai bekerja jadi dia pasti tidak akan punya uang sebanyak itu. Sharon, perhiasan di sini terlalu mahal. Bisakah kita pergi ke toko lain saja? Selama itu tidak melebihi $1.500, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Murphy memiliki suara dan ekspresi tegas di wajahnya saat dia mengatakan ini. Hehe, kamu mau aku jadi pacarmu padahal yang kamu mampu cuma $1.500. Apakah Anda gila, Murphy? Ponsel ini saja yang dibeli Hayward untukku berharga setidaknya $1.000. Jawab Sharon sambil mencibir. Karena dia sudah akan memutuskan hubungan dengannya, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Semuanya jelas sekarang. Anda menyukai Hayward hanya karena dia punya lebih banyak uang. Bahkan jika aku berhasil membelikanmu perhiasan di toko ini, kamu masih menolak untuk pergi denganku. Itu kebenaran yang jelas, bukan Sharon? Kata Murphy. Wajahnya merah karena marah. Oh, Murphy, sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin menyakiti Anda sebanyak itu karena Anda telah memperlakukan saya dengan sangat baik di masa lalu. Jadi jadilah anak yang baik dan larilah. Berhenti mengganggu saya baik-baik saja. Dan untuk meluruskan semuanya, saya sangat menyukai Hayward. Kamu tidak pernah bisa membuatku merasakan apa yang dia rasakan. Dari itu saja, saya percaya bahwa benar-benar tidak mungkin bagi kita untuk bersama lagi. Jadi mengapa tidak menghentikan pembicaraan hubungan untuk selamanya? Mungkin kita bahkan masih bisa berteman di masa depan. Kamu orang yang luar biasa dan aku yakin kamu akan menemukan gadis yang lebih baik daripada aku. Jawab Sharon tiba-tiba dengan nada serius. Kamu benar-benar berlebihan, Sharon. Saya selalu memperlakukan Anda dengan baik dan saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Tapi sekarang kamu baru saja putus denganku tanpa mempertimbangkan perasaanku. Semuanya terlalu jelas sekarang. Anda sudah tidur dengannya, bukan? Harga diri Murphy sudah cukup diinjak-injak. Matanya merah dan dia selesai bermain bagus. Suara tamparan menggema di seluruh toko. Balasan instan Sharon kepadanya adalah tamparan keras di wajahnya. Kamu gila. Kamu benar-benar gila, teriak Sharon. Tamparan lain bisa terdengar, tapi kali ini, bukan Sharon yang melakukan tamparan itu. Murphy telah membalas dan menamparkan punggungnya dengan marah. Sharon sekarang terbaring di tanah, terpana oleh kekuatan tamparannya. Pada titik ini, beberapa pejalan kaki sudah berkumpul di sekitar tempat kejadian untuk menonton. Aku akan mengakhiri diriku bersamamu. Aku akan menghajarmu sampai mati saat ini juga. Kembalikan semua uang yang telah saya habiskan untuk Anda. Teriak Murphy sambil terus meninju dan menendangnya. Pria itu sepertinya sudah gila. Awalnya, Geralt tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Dia pernah menjalin hubungan ambigu dengan Sharon dan mereka hampir menjadi pasangan. Sudah 3 tahun sejak itu, dan Geralt tahu bahwa Sharon pasti memandang rendah dirinya sekarang. Kembali ke masa sekarang, Geralt mengira mereka hanya akan bertengkar sebentar. Ini telah menjadi terlalu fisik baginya untuk diabaikan begitu saja. Jika dia tidak turun tangan sekarang, rasa bersalahnya pasti akan kembali menggigitnya nanti. Ditambah lagi, ada saat ketika dia memiliki perasaan yang kuat untuknya di masa lalu. Memikirkan kembali, penyebab perpisahan mereka juga secara tidak langsung terkait dengannya. Geralt menggelengkan kepalanya sebelum berjalan untuk membantu memisahkan mereka berdua. Saat itu, beberapa bos besar yang datang untuk membeli perhiasan sudah berusaha menghentikan perkelahian. Baiklah, itu sudah cukup. Anak muda, Anda tidak dapat membuktikan apapun dengan memukul seorang wanita. Jika Anda benar-benar ingin membuktikan nilai Anda, bekerja keraslah sehingga dia akan menyesal meninggalkan Anda di masa depan. Tegur seorang pria parubaya berpakaian bagus yang tampak mulia dan bermartabat. Pada titik ini, Murphy sudah sedikit tenang. Dia hanya bisa menghela nafas sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Betul sekali. Jika Anda ingin menunjukkan nilai Anda, maka buatlah sesuatu dari diri Anda sendiri. Saya pikir itu tidak mungkin karena Anda orang gila. Beraninya kau memukulku hari ini. Anda sudah selesai, teriak Sharon yang masih tergeletak di tanah. Terengah-engah. Kamu sendiri harus berbicara lebih sedikit. Gadis muda, Anda harus berhenti berkencan hanya dengan pria kaya. Orang kaya berubah-ubah. Jika Anda ingin putus, klarifikasi hal-hal dengan pasangan Anda terlebih dahulu.
Tidak ada gunanya mengatakan apapun hanya untuk memicu respons emosional dari mereka, tegur pria yang sama kepada Sharon kali ini. Sharon terdiam dan hanya menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia menangis. Dia tidak bisa benar-benar membalas karena pria parubaya itu pasti bos besar. Apakah kamu baik-baik saja, Sharon? Geralt tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jadi dia hanya mencoba memulai percakapan dengannya begitu dia berjalan. Sharon memandang Geralt dengan heran. Dia tidak berharap dia ada di sini juga. Apa yang dikatakan pria di sana itu benar. Kesalahpahaman selalu bisa diselesaikan dengan damai selama kedua belah pihak tetap tenang. Dari apa yang didengar, Anda berdua tampaknya memiliki hubungan yang baik di masa lalu. Nasib mengubah banyak hal sehingga benar-benar tidak perlu memperlakukan satu sama lain seperti musuh sekarang. Persetan denganmu, ini bukan urusanmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda cukup layak untuk mendidik saya? Anda juga dibuang. Anda sama menyedihkannya dengan Murphy. Namun Anda sebenarnya memiliki keberanian untuk mencoba mendidik saya. Geralt hanya memiliki niat baik dengan kata-katanya. Namun, meskipun mengatakan hal yang hampir sama dengan pria parubaya itu, reaksi Sharon benar-benar berbeda. Sharon sangat cemas pada saat ini, mirip dengan tong mesiu yang baru saja dinyalakan. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana dia akan baik-baik saja dengan siapapun dari tempat manapun di dunia yang mendidiknya. Tetapi orang seperti Geralt, dia tidak akan pernah cukup layak. Bukankah dia baru saja membeli 2 ponsel kelas atas? Kenapa dia pamer di sini? Kemarahannya semakin tersulut ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak hanya dipermalukan di depan umum, tetapi juga disaksikan oleh Geralt saat dia dipukuli. Dia bahkan memiliki keberanian untuk menunjuk dan menegurnya. Dia tidak berani memprovokasi Murphy karena takut dia akan mulai bertingkah seperti orang gila lagi. Pria parubaya yang menegurnya juga tidak mungkin. Jadi, satu-satunya orang yang bisa dia arahkan kemarahannya adalah Geralt dalam upaya mengembalikan harga dirinya. Dia mulai mendorong Geralt sambil memuntahkan semua bahasa kotor ke arahnya. Jelas sekali bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan wajahnya sendiri. Seseorang sepertimu seharusnya menjauh dari ini dan tersesat. Saya pasti buta di sekolah menengah bahkan mempertimbangkan untuk jatuh cinta dengan brengsek yang menyedihkan seperti Anda. Geralt hanya melangkah mundur dengan setiap dorongan yang dia lakukan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, pramuniaga dari sebelumnya kembali dengan gelang giok yang dipegang dengan hati-hati di tangannya. Berhenti! Teriak pramuniaga saat dia melihat pelanggannya yang paling terkenal didorong oleh seorang gadis acak. Kemarahan telah memicu pramuniaga itu seolah-olah suaminya sendiri baru saja ditampar oleh wanita lain. Dia berlari untuk menghentikan Sharon segera. Enyah! Geram Sharon sambil mendorong pramuniaga itu menjauh. Suara pecah bisa terdengar. 2 kotak indah yang dibawa oleh pramuniaga itu sekarang berada di tanah. Suara yang datang dari dalam kotak ketika mereka jatuh tidak terlalu meyakinkan. Semua orang yang melihat acara itu bermain terdiam. Lagi pula, semua orang tahu bahwa perhiasan di toko khusus ini sangat mahal. Dilihat dari betapa mewahnya 2 kotak di lantai itu, isinya jelas bukan sembarang perhiasan biasa. Suara pecah itu pasti membuat Sharon kembali sadar. Gelang giok. Si pramuniaga tidak menyangka Sharon begitu kejam. Saat dia menatap 2 kotak di lantai, keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Sambil menelan ludah, dia segera berjongkok dan mulai membongkar kotak pertama. Ketika dia membukanya, semua orang bisa melihat bahwa gelang giok itu sudah pecah menjadi 3 bagian. Ya ampun, itu tidak terlihat seperti gelang giok biasa. Sayang sekali gelang itu sudah menjadi 3 bagian. Sepertinya itu gelang giok Hetian. Saya akan mengatakan biayanya sekitar $7.500. Sayang sekali itu rusak sekarang. Gadis itu benar-benar terlalu kejam. Dia harus membayar penuh karena dialah yang mendorong pramuniaga itu. Masih ada kotak lain. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan isinya. Beberapa orang di sana sedang merenungkan masalah itu saat mereka melihat ke arah Sharon. Sementara itu, pramuniaga menjadi panik dan bahkan lupa meminta maaf kepada Geralt. Dia segera mulai membuka kotak kedua. Begitu dia membukanya, semua orang di sana langsung berseru dengan keras. Itu naga giok. Satu-satunya naga giok. Saya pernah mendengar bahwa jika Anda melihat dengan sangat hati-hati,
Anda akan dapat melihat bentuk naga di dalam batu giok itu sendiri. Aku juga pernah mendengarnya. Itu salah satu barang terlaris di toko ini. Itu dibuat oleh ahli perhiasan yang sangat terampil. Harganya sekitar $32.000. Untungnya untuk wanita yang kejam itu, gelang giok naga tidak rusak. Bayangkan berapa banyak uang yang harus dia gantikan. Apa maksudmu untungnya tidak rusak? Sangat penting bahwa warna giok dari sepotong giok naga dipertahankan. Jika kombinasi warna potongan naga giok terganggu, maka itu tidak akan berbentuk naga lagi. Jika itu terjadi, lebih baik putuskan saja gelangnya. Beberapa orang berpengetahuan secara aktif berbagi pandangan mereka. Wow, aku ingin tahu di mana pemilik gelang itu. Bahkan bos setengah baya dari sebelumnya terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat itu, manajer muda toko itu bergegas keluar. Ketika dia melihat dua gelang giok di kotak mereka yang masih ada di lantai, wajahnya langsung pucat. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Bawa gelang giok naga ke toko perhiasan utama segera. Suruh dia memeriksanya untuk melihat apakah bentuk naga di giok naga telah rusak. Oh oke, segera. Lalu ini, kenapa kamu masih di sini? Teriak manajer. Suaranya sangat cemas. Si pramuniaga sekali lagi lupa untuk meminta maaf kepada Geralt dan hanya bergegas menemui ahli perhiasan untuk menilai gelang giok naga. Nona, tetap di toko. Kami akan membicarakan kompensasi setelah hasil penilaian keluar, kata manajer itu dengan dingin ke arah Sharon. Ya, aku tidak bermaksud untuk mematahkan gelang itu. Aku hanya ingin mendorongnya pergi, kata Sharon lemah lembut. Begitu dia mendengar betapa mahalnya kedua gelang giok itu, dia menjadi sangat ketakutan sehingga kakinya mulai bergetar seperti jeli. Tentu saja kamu tidak bersungguh-sungguh, tapi itu tidak penting. Sambil menunggu, jangan ragu untuk menghubungi keluarga Anda. Jika gelang giok naga belum rusak, maka Anda hanya perlu mengganti gelang giok Hetian, jawab manajer. Meskipun Geralt adalah orang yang membeli dua gelang giok, dia tetap diam. Dia sangat marah dan kesal saat ini. Geralt hanya ingin menasihati Sharon sebelumnya, tetapi dia memperlakukannya seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya sebagai manusia sama sekali. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia memilih untuk hanya menatap Sharon dalam diam. Sial, ini semua salahmu. Betapa malangnya aku bertemu kalian berdua di hari yang sama. Cemberut Sharon saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Secara alami, dia tidak akan menelepon keluarganya. Jika orang tuanya mengetahui hal ini, mereka pasti akan membunuhnya. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah Hayward dan Lilian. Begitu dia menghubungi mereka, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu hasil penilaian. Sharon mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memelototi Geralt dan Murphy. Dia memiliki ekspresi mengancam di wajahnya, seolah-olah dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan menghadapi hukuman mereka cepat atau lambat. Hayward dan Lilian tiba tak lama kemudian. Setelah seluruh cerita dijelaskan kepada Hayward, dia marah besar. Dia tampak paling marah karena fakta bahwa Sharon telah dipukuli. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Hayward. Murphy, teriak Sharon. Meskipun Hayward tidak begitu akrab dengan Sharon, dia masih mempertahankan hubungan yang ambigu dengan Sharon dan Lilian. Saat yang disebut saingan cinta bertemu muka dengan muka, mereka juga sama-sama dipenuhi dengan kebencian. Hayward segera mengambil vas yang ada di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala Murphy. Pecahan kaca terdengar dan dalam waktu singkat, darah sudah menyembur dari kepala Murphy. Murphy awalnya terkejut diam-diam oleh gelang batu giok yang rusak. Dia tidak mengantisipasi Hayward menghancurkan vas langsung di kepalanya seperti itu. Karena kurangnya persiapan, yang bisa dia lakukan hanyalah tetap tergeletak di tanah. Darahnya membentuk genangan kecil di lantai. Beraninya kau mempermainkanku, aku akan membunuhmu. Untungnya, sang manajer berhasil menghentikan Hayward sebelum dia bisa terus menyerang Murphy. Beberapa orang yang baik hati membantu Murphy berdiri sebelum memanggil ambulans. Kenapa kamu di sini juga? Geralt. Lilian akhirnya melihat Geralt yang berdiri di samping. Jangan sebut namanya lagi. Jika bukan karena si brengsek yang menyedihkan itu, aku tidak akan merusak gelang giok Hetian $7.500 dan gelang giok naga $32.000. Jawab Sharon dengan ekspresi jijik di wajahnya. Datang lagi, lebih dari $30.000.
Harvey tercengang. Melalui telepon, Sharon hanya mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan di toko Trinity Jewelers. Dia tidak menyebutkan apapun tentang kompensasi atau biaya yang keterlaluan. Secara alami, dia terdiam sesaat ketika mendengar ini. Hal yang sama berlaku untuk Lilian. Karena kegugupannya, Lilian mulai memarahi Geralt. Jadi bagaimana jika Sharon dipukuli? Apa hubungannya denganmu? Apakah Anda pikir Anda perlu turun tangan untuk menghentikan pertarungan? Kamu pikir kamu siapa? Sial. Jadi apa yang akan Anda lakukan tentang ini? Apakah kamu tidak akan membayar kompensasi? Lilian menunjuk ke arah Geralt sambil terus mengutuknya. Saya tidak percaya bahwa Anda berpikir Anda begitu luar biasa hanya karena Anda membeli 2 ponsel. Menjijikkan. Oh Lilian, biarkan saja dia. Hayward, bisakah kalian berdua membantuku mencari tahu apa yang harus kulakukan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Geralt bahkan tidak siap untuk serangan verbal dari Lilian. Dia tertegun sampai pada titik di mana dia bahkan tidak tahu bagaimana menyangkal mereka. Dia kesal luar biasa. Baru 3 tahun sejak mereka kehilangan kontak satu sama lain. Tetapi selama waktu itu, perasaan Sharon yang tersisa tampaknya telah menguap sepenuhnya. Sudah keluar. Hasil penilaian sudah keluar, teriak pramuniaga itu. Dia berlari dengan bersemangat kali ini. Hayward, Sharon, dan yang lainnya menatapnya, mengantisipasi pengumumannya dengan mata terbuka lebar. Untungnya, gelang giok naga tidak rusak. Karena itu, Anda hanya perlu membayar kompensasi untuk gelang giok Hetian, yang hanya $7.500. Jelas pramuniaga itu. Oh, terima kasih Tuhan. Ketika Sharon mendengar ini, dia hampir pingsan. Beban berat di pundaknya telah terangkat dan begitu pula sebagian besar kecemasannya. Namun, masalah lain tetap ada. $7.500 bukanlah jumlah yang kecil. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengumpulkan semua uang itu? Hayward, Lilian, berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu harus membantuku. Sharon merasa ingin menangis lagi. Saya memiliki sekitar $4.500 saat ini. Bagaimana denganmu? Lilian, hanya 750, jawabnya. Saya memiliki sekitar 750 juga. Tetapi menambahkan semuanya bersama-sama, kita akan memiliki sekitar $6.000. Saya masih kekurangan $1.500, kata Sharon sambil melompat cemas. Jangan khawatir dulu. Aku akan menelepon ayahku dulu. Saya hanya akan memintanya untuk mentransfer jumlah itu. Hayward bisa merasakan dompetnya menjadi ringan saat dia mempertimbangkan berapa banyak uang yang akan dia keluarkan. Namun, dia pasti akan kehilangan muka jika dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang di depan begitu banyak orang. Mereka bertiga menunggu dengan cemas di sisi toko saat Hayward menelepon. Ayah, saya butuh $1.500. Ini penting. Anda akan menerima gelombang kedua uang kompensasi dalam beberapa hari, bukan? Saya benar-benar membutuhkan uang sekarang. Oke, baik. Hayward menutup telepon dan beberapa detik kemudian, dia mendengar suara notifikasi WeChat-nya. Uang telah berhasil ditransfer. Baik, kami punya cukup uang sekarang, kata Hayward dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, Sharon dipenuhi dengan kekaguman terhadap Hayward. Dia merasa bahwa selama dia ada di sana, dia akan selalu aman dan terlindungi. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menikah dengannya suatu hari nanti. Lilian di sisi lain, merasa sedikit tidak nyaman melihat Hayward menghabiskan $6.000 untuk Sharon. Kecemburuannya dibenarkan karena siapa yang tidak akan merasa seperti itu di sekitar pria yang luar biasa. Omong-omong bos yang mana, bisakah kamu memberiku gelang giok yang rusak? Setelah beberapa perbaikan, itu mungkin masih bisa dipakai, kata Hayward kepada manajer. Ah, tentu. Kenapa tidak? Manajer kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Hayward dan yang lainnya kemudian mengeluarkan gelang giok yang rusak dari kotaknya dan memeriksanya untuk melihat apakah masih bisa diperbaiki. Sementara ini terjadi, pramuniaga muncul kembali. Kali ini dengan 2 kotak baru yang dibungkus dengan indah. Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama, Mer. Crawford, kedua gelang giok telah dikemas dengan baik sekarang, kata pramuniaga dengan hormat sambil memberikan kotak-kotak itu kepada Geralt. Terima kasih, jawab Geralt sambil mengangguk dan mengambil kotak-kotak itu dari tangannya.
Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.